Saya jujur aja, baru di sini saya mengenal yang namanya istilah bangkrut game. Wah, iya. Itu sih bukan shock. Pertama buka tiket, Masya Allah, habis pulang kampung, kita jalan-jalan lagi. Perusahaan atau apa? Nah itu susahnya di terakhir itu sudah dijawab ya semuanya. Udah Ya. kehabisan ide. Siap banget Pak. Seperti kita yang ketahui, dia sudah prepare dari Hamin 4. Dia lebih dulu siap Lebih dulu ternyata ya. siap. Amin 4 sudah bawa baju di tas. Iya bener. Setiap hari nanyain Naik ke atas. Ini mau kemana ya? Saya sudah bawa baju itu dia. Setiap hari bilang saya. Ya sebenarnya bangkrut game itu kalau menurut saya itu bisa saya asumsikan seperti sukses game. Sukses game ya? Iya. Kenapa bisa diartikan sebagai sukses game itu Pak? Sebenarnya semua orang kan akan ada fase dimana seperti halnya bola ya. Jadi pertama konsep bangkrut game itu adalah bagaimana kita siap dengan kondisi apapun dalam kurun waktu yang tidak kita duga. Contoh misalkan kita saat ini kita bicara tentang materi ya, misalnya saat ini kita sedang mempunyai alhamdulillah kecukupan rezeki sehingga kita ketika ingin membeli apa itu tidak harus memikir, ketika mau berjalan kemana kita sudah ada kendaraan, fasilitas sudah ada, keuangan ada, finansial ada, mencukupi semuanya adalah. Tapi kita tidak tahu kapan ketika rezeki ataupun amanah sebuah harta itu diambil oleh Sang Maha Kuasa. Tiba-tiba kita ada fase di mana kita tidak punya apa-apa. Bangkrut dong. Ya. Ya, Benar. bangkrut ya. Kalau bahasa anak milenial mungkin di titik terendah. Oh gitu. Iya. Soalnya kita Ya saya mengerti, makanya saya berusaha Oh, iya, mengartikan untuk audiens teman-teman yang range umurnya ya Gen Z lah. alhamdulillah saya masih 17, Pak. Masih 17, alhamdulillah. Saya bisa dilanjut Pak? Ya, jadi di mana fase titik terendah ya? Oh, titik terendah. Di titik terendah itu kita yang mungkin biasanya semua serba ada. Di mana di situ kita harus memikirkan yang pertama adalah bagaimana nasib kita. Ya, nasib kita, anak-anak kita, mungkin kalau yang udah punya anak, Belum Pak. belum ya. Yang udah punya anak ya. Jadi di mana fase itu titik terendah kita tidak punya apa-apa. Kita mau ini nggak ada, mau itu nggak ada, segala macam apapun itu yang kegiatan yang akan kita kerjakan yang berhubungan dengan finansial itu nggak ada sama sekali. Jadi di sana kita harus Survive. Yang pertama bertanggung jawab terhadap keadaan itu siapa? Kita lah. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Makanya ketika kita diri sendiri bertanggung jawab dan kita survive, makanya kenapa saya bilang itu sukses game? Berarti kita sudah Sukses melewati fase di mana kita. Jadi intinya dalam keadaan apapun, ada dan tidak ada, itu kita harus siap. Oke. Siap untuk menerima keadaan apapun dengan legowo, dengan besar hati, dan harus penuh semangat menatapnya. Karena ada badai setelah hujan. Salah Ada nggak? pelangi setelah hujan. Oh, ada pelangi setelah hujan. Berubah dulu ada badai. Kalau hujan ada angin badai biasanya di laut. Geledek sekali. Oh, geledek. Sekarang udah diganti ada pelangi setelah Hujan. hujan. Mungkin seperti itu kesimpulan simpelnya. Kepanjangan nggak kira-kira? Oh enggak, itu Enggak, udah cukup simpelnya. Kita ambil benang merahnya aja Yang sukses pasti game. bangkrut is success game. Iya, itu aja teman-teman ya. Nah mungkin bapak ini dari tadi kelihatannya kayak gimana Udah gitu gemes Mas, ya? banget. Ya kayak udah gemes banget nih. Pengen jawab gitu, euforianya sangat semangat sekali gitu kan. Jadi teman-teman mungkin bisa Menilai. minta pengertiannya. Mungkin kalau beliau sering senyum-senyum ketawa sendiri sepanjang jalan, saya pun heran kadang gitu. Mau saya anggap teman tapi kok gimana gitu ya. Jalan tawa-tawa. Nggak apa-apa, nanti mungkin setelah kita session ini kita bisa ngobrol dulu. Oh iya, siap. Yang pasti di jam istirahat dan jam di luar jam kerja ya pak ya. Betul, pastilah. Semua jam 5 lah. Backstage lah, backstage. Oke. Mungkin bapak Tri bisa. Tuh bapak tuh. Oh bapak tuh.
Bangkrut game ya, saya jujur aja baru di sini saya mengenal yang namanya istilah bangkrut game. Wah, berarti first experience Pak. Betul, itu. betul. Bangkrut dari bangkrut itu merugi sebetulnya. Game merugi. Berarti bertolak belakang sekali Pak dengan penjabaran Bapak ini, sukses Permainan merugi bangkrut. ya kan. Kalau orang mindsetnya udah wah ini ngelakuin game ini pasti banyak ruginya. Tapi emang bener. Ternyata bener. Kita jalani. Rugi dari segi apa tapi aja, Pak? setelahnya positifnya akan banyak. Ah, Ya kan? kalau Itulah. ngomong, ya tadi ngomong rugi. Kalau merugi ya kita tahu ya kemarin perjalanan ke Jogja ya Mas Nando sudah tahu sendiri ya seperti apa perjuangan kita ya. Saya garis besar intinya ya game ini sesuatu yang untuk membentuk mental kita ya, membentuk pribadi kita juga ya, untuk jadi orang yang lebih baik ya kan. Dalam keadaan apapun ya sebenarnya bukan game sih, ini ya challenge sih, Tantangan ya. tantangan buat teman-teman di sini semua ya. Mandirian. Nah, di posisi apapun ya, mungkin kalau Pak Iwan mungkin di posisi produksi ternyata lagi banyak orderan dalam kondisi sudah akhir bulan, kepepet apapun, dia tidak melakukan apa ya, suatu hal yang cepat padahal hasilnya tidak baik gitu ya. Seperti saya pun juga di divisi sales marketing ya, pasti akhir bulan kita akan banyak tuntutan ya, terutama target ya. Gimana cara kita melampaui target ya, dengan cara yang positif, dengan cara yang baik ya kan, biar kita bisa survive ya. Begitu juga pas kita melakukan perjalanan di sana ya, kita dalam perut lapar ya, gimana pun kita ya nggak boleh nyolong, nggak boleh minta-minta ya. Gimana caranya kita bisa Survive ya. survive, perut kita terisi, kita bisa makan ya, gitu sih intinya. Ya itu tadi bangkrut game ini ya tes mental sih, challenge buat kita semua. Saya jujur baru kenal di sini yang namanya bangkrut game ini. Makanya saya ya ini ya, karena saya pengen kabur waktu itu. Nyata gitu. Ternyata setelah di jalan wah, asik juga gitu. Mungkin nanti ya kalau ada challenge lagi saya pengen yang jauh sekalian Mas Andi. Pengen ngajak Mas Nando. Ongkos saya banyak. Oke, gitu aja Mas Nando. Agak sedikit disclaimer mungkin ya Pak. Mungkin saya mau mendeskripsikan keadaan saat itu Bapak mendapatkan gift gitu kan, sebuah amplop, dan yang lumayan shock. Tiba-tiba kayak dibeliin tiket hari itu juga harus pergi ya Pak. Untung udah siap-siap ya Pak bawa baju ya. Itu sih bukan shock. Pertama buka tiket, Masya Allah, habis pulang kampung Udah jalan-jalan lagi. Perusahaan atau apa ya kan? Luar biasa, suruh jalan-jalan mulu nih karyawannya ya kan. Pas buka, alhamdulillah. Tapi setelah disampaikan, dijelaskan ya, dompet mana, handphone mana, semua, saya mulai shock. Seperti itu Mas Nando. Aduh, ini makanya pengalaman saya luar biasa lah. Selama saya bekerja di perusahaan manapun, baru di sini saya menemukan pengalaman baru ya. Terima kasih Bu Sur. Terima kasih Bu. Pembelajarannya. Ya itu tadi, nextnya bisa lebih jauh lagi. Saya siap. Ternyata walaupun Di pulau terpencil kan. walaupun first experience, tapi euforianya masih kerasa sampai sekarang. Masih semangat ya Pak. Makasih. Luar biasa pokoknya. Udah paling siap juga kan Pak, bawa-bawa baju segala macamnya dari Bekasi. Betul. Kebetulan Pak ya 3-2 ini rumahnya jauh, kantornya juga jauh, rumahnya di Bekasi, kantornya di Tangerang Selatan. Dia udah siap-siap dari Hamin berapa Pak waktu itu? Amin 4 kali. Hamin 4 udah siap-siap, dia selalu bawa baju lengkap di tasnya itu. Dan baru Rilis. terrealisasikan di tanggal 12 Mei kemarin kalau saya 12 Mei 11 ya 11 Mei kemarin baru terrealisasikan, dapat hadiah dari ibu, jalan-jalan lagi ya, mantep ya gitu. Nah Tapi ya gitu Mas Nando, awalnya perpikiran saya ya ada suatu apa ya, seminar di perusahaan atau apapun, training atau apapun yang selama ini saya alami, suruh bawa baju itu seperti itu ya kan. nginep di hotel mewah Betul. gitu ya kan. Iya betul. Tapi apa yang terjadi ya luar biasa. Pokoknya terima kasih banyak Bu. Di luar ekspektasi ya pasti udah. Nah mungkin kalau dari Bapak Triwahyu ini kan lebih ke yang penting kita
challenge Bangkrut Game ini mengajarkan kita gimana cara untuk bisa survive. Intinya sama lah dengan sukses game ya Pak, Pak Mustafa ya. Nah next menurut Pak Iwan sendiri itu Bangkrut Game itu apa Pak? Nah itu susahnya di terakhir itu udah dijawab ya semuanya. Udah Ya. kehabisan ide sebenarnya. Tapi masih ada. Makanya tadi sebelum dulu masih banyak kosakatanya gitu. Kalau terakhir Ini namanya kata-katanya bangkrut. Ya, tapi ada beberapa Poin ya? kebetulan kalau saya sama Pak Mus kan udah ada pengalaman sebelumnya yang kedua kali ya. Nah itu kalau untuk yang awal-awal mungkin sama seperti yang diutarakan tadi oleh Pak Mus sama Pak Tri ya. Banyaklah di situ hikmahnya. Tapi kalau untuk yang kedua ini ada kayak di situ itu kayak yang secara pengalamannya. Kalau divisi Bangkrut Game udah 2 ya. Kalau pengalaman itu kayak kita menjaring informasi dan cara memperoleh informasinya. Nah kemarin itu yang dari Bangkrut kemarin itu yang sangat berhasil itu adalah pembuktian kalau emang effort mencari sesuatu dari nol itu harus kita refresh. Dan harus kita refresh gitu. Perjuangan kita waktu dari nol sampai titik sekarang itu suatu ketika emang harus di refresh biar apa? Yang tadinya kita udah bersyukur jadi makin lebih bersyukur. Iya betul. Ya kan. Terus yang kemarin kebetulan kita kan di Jogja ya. Jogja itu kayaknya bukan cuma kota pelajar tapi kota tempatnya orang baik. Selama kita di sana ketemunya orang baik semua. Dan Alhamdulillah itu, ya Pak. Ya itu bonus ya, belah banget itu bonus banget. Nah dari situ kita juga bisa bukan mencepelekan apa kadang orang yang kita anggap hanya seperti itu, tapi dia bisa membantu orang lain. Nah, padahal stranger ya Pak ya, orang asing ya Pak? Orang asing ya. Nah kalau globalan dari Bangkrut Game ya udah habis sama bapak-bapak tadi sama. Oke, setelah beberapa penafsiran atau masing-masing leader kita mempunyai banyak persepsi tentang Bangkrut Game gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu nih Pak, pemirsa-pemirsa atau teman-teman di nanti YouTube ini nggak tahu kenapa sih awal mulanya itu bapak-bapak atau para leader Aiko ini bisa ikut Bangkrut Game itu kenapa Pak? Atau memang boleh paham dulu bentar. Boleh. Atau memang karena pengen aja gitu kan iseng-iseng atau memang kayak nantangin gitu kan? Ya pergi ke Jogja nggak bawa duit iseng. Oh ya. iseng. Yang penting tiket iseng aman. banget tuh. Ya mungkin sekedar share pengalaman ya teman-teman semuanya ya. Pertama itu awal mula tercetusnya Bangkrut Game untuk para leader itu yang pertama adalah point punishment. Kita harus mengakui point punishment karena yaitu pembelajaran juga, pengalaman buat saya pribadi khususnya itu dalam artian ketika kita sudah ada tanggung jawab ataupun sebuah amanah dalam artian untuk mengkoordinir tim-tim kita semuanya. Ya kita harus lebih dulu siap dalam keadaan apapun. Iya. Karena kemarin eventnya itu setelah libur panjang, itu tanggal masuk kita harusnya tanggal 9 Mei ataupun hari Senin. Nah, jadi pagi itu saya baru sampai ternyata dari kampung. Jadi akhirnya saya istirahatkan dulu sejenak badan saya, istirahat dulu sejenak karena memang dari malam itu bawa kendaraan sampai dengan Tangerang itu. Alhamdulillah pulangnya dari Lampung kemarin kebetulan ya. Hanya istirahatkan sejenak sampai saya masuk itu sekitar jam 11. Ya, saya menyadari bahwa itu sudah telat. Karena on time kita jam masuk kita bukan jam 11 ya. Jam 8. Iya, seperti itulah. Jadi di sana ya oke. Saya sudah siap gitu. Dengan apapun itu konsekuensinya. Sudah telat ke kantor tidak bawa oleh-oleh. Nah, itu apa? Anda nggak dapet Pak, memang sengaja. Kita nggak makan kayaknya. Iya, makanya Nggak dapet. Jadi intinya nggak bawa kok gitu. Oh. Kecuali kita berdua makan gitu kan. Ngerasa makan baru kita dapet gitu. Daripada bawa oleh-oleh ada jamuran saya. Lebih baik saya nggak bawa. Saya bawa sini bukan untuk dimakan tapi untuk dibuang kan. Bagaimana coba kawan? Ya. Mas Ando lanjut. Kita salah. Daripada ini. Sahabat, nanti kita sahabat. Oh Anda? Enggak, gantian dia terakhir. Soalnya pengalamannya sedikit berbeda dari penjelasan tadi kan. Kalau Bapak yang satu ini mungkin first experience kita nanya dari yang
experience dulu lah. Asik. Next Pak Iwan mungkin. Mungkin itu ya tadi ya teman-teman. Yang pertama adalah kenapa sampai kita ada di Bangkrut Game itu khusus saya sendiri ya. Pertama adalah sebuah punishment karena kita sebagai kita diberikan amanah sebagai leader di sini sudah melakukan suatu kesalahan. Melakukan kesalahan di sini ya, oke harus timpal, itu fair kok. Dan itu wajib, bukan hanya untuk di sini tapi buat bapak-bapak atau ibu sebagai pengusaha ataupun sebagai pimpinan ya, itu bisa diterapkan. Bisa di ATM, mungkin saya sudah menerapkan, bisa terapkan lagi. Oke, terima kasih Pak Mustafa untuk penjelasannya. Next bisa Sama-sama, untuk Dek. ke Salah kan? Salah ya? Salah sama Mas. Om mungkin. Om. Iya, Om. Ya, Om. Jangan Om. Sih Om. Next untuk Pak Iwan mungkin. Sabar Pak, sabar. Nanti giliran. Saya gemes sama Mas Nando. Agak serem ya guys. Gemes pengen nyapik-nyapik gitu. Nanti di luar kamera kayaknya saya nggak aman. Ditandain. Ya boleh lanjut Pak Iwan. Oke, kalau dari saya sama ya, karena ini salah satu bentuk punishment ya yang harus dijalanin. Sama kasusnya hampir mirip sama Omus lah, nggak usah diceritain panjang lebar karena itu aib saya ya. Yang penting saya di situ salah, yang pasti saya di situ salah dan konsekuensinya harus tetap diambil. Dan itu juga bisa menjadikan kita salah satu contoh kalau peraturan perusahaan itu tidak cuma kunci ke bawah. Di AICO peraturan perusahaan itu adalah untuk semua kalangan apa semua tingkatan ya. Tidak Jadi pandang kalau- bulu ya Pak ya. Iya, Benar. Tidak pandang tulang, Daging. pandang daging. Oh, tidak Bukan hanya pandang. bulu. Gigi kan ya. Boleh. Boleh. Iya. Ya itu karena ini kedua sebenarnya pas ada awal-awal belum ada feeling sih, tapi begitu tiket langsung oh ini pasti dibuang ya udah. Dan ini kalau di AICO kan udah jadi habit ya. Jadi kalau itu emang konsekuensinya seperti itu. Kalau di AICO emang di sini kan kita dibikin biar factor ya, maksudnya tipenya factor, tipenya berjuang, tipenya bukan yang cuma kalau cuma bisa ngatur tapi cuma kita juga bisa jadi di depannya gitu. Maksudnya kalau kita nyuruh orang bisa loncat setinggi 1 meter ya minimal kita harus sudah bisa loncat dulu setinggi 1 meter baru kita ngajarin. Nah kalau wujud dari punishment itu ya kalau kesalahannya aib tapi untuk komitmen itu menjalankan punishmentnya menurut saya itu adalah suatu peluang untuk memberi contoh untuk tim-tim kita yang lain. Cukup Pak? Cukup. Sekian. Ya next mungkin bisa lanjut ke tanya. Pak maaf jangan ngelas itu mukanya. Saya ya? Ah. Oh iya. Tadi pertanyaan Oh, apa? tolong jangan capek-capek gitu lah. Mas Nando tolong diulang pertanyaan Iya. apa sih tadi? Awal mulanya Pak, Awal mulanya bisa ikutan Bangkrut Game gimana? Kalau bapak-bapak yang dua ini kan mungkin kayak mereka udah experience gitu, udah berpengalaman. Ini kali kedua, gitu kan, kayak Raisa. bukannya kita ini sudah terdilis, termasuk saya juga sebetulnya kan tidak ada punishment ya, tapi TO. nggak tahu ini kayaknya TO. oh target ya sudah ditarget. Target operasi ya Bang TO. Cuma nunggu barengan aja. Oh. momennya. Oh ada momen barengan ini. Iya. Gitu. Maaf senior. Oh ya mungkin seperti itu ya, tapi itu tadi ya ini memang ketentuan yang memang saya harus jalani, siap nggak siap ya saya harus ikut. Tapi siap nggak? Alhamdulillah siap dan terbukti kita sukses semua ya kan. Yes. Siap banget Pak, seperti kita yang ketahui dia sudah prepare dari Hamin 4 Dia lebih dulu siap Lebih ternyata dulu ya. siap, Amin kan? 4 sudah bawa baju lintas. Iya bener, setiap hari nanyain. Naik ke atas. Ini mau kemana ya? Saya sudah bawa baju itu dia. Setiap hari bilang saya gini, Dok, dadah, saya mau ke hotel bintang 4, bintang 5. Asik. Wes. Kemarin di musola bintang berapa? Bintang 5 bukan? Iya, teman-teman. Mungkin nanti kita ceritakan ada sesi kan ya. Ada kan nanti. Ada sesi ngenes, ada sesi gembira ya. Begitu, Mas Ando. Lebih ke TO mungkin ya, Ya, mungkin target kali operasi ya. Soalnya saya nggak merasa ada punishment, saya nggak. Oh telat mungkin iya, tapi kalau sampai berjam-jam enggak sih ya kan.
pas nyampe itu saya 8:30 kayaknya. Dan tiba-tiba ya langsung diinfo sama Ibu Sur untuk nextnya besok bawa baju satu style gitu kan. Ya sudah, namanya saya bekerja di sini ya saya harus ikutin, apalagi owner yang berbicara ya kan, bukan main-main lagi. Sudah itu Mas Nando ceritanya. Rakernas ya. Saya bilang wah ada seminar. Wah kayaknya mau seneng-seneng. Hotel bintang 4, 5 ya. Oke. Udah di pikiran saya begitu, tapi ya malah bintang 8. Sudah ngalahin ratingnya ulasan Rakernas ya. Rakernas cuma 5, ini sampai 8. Luar biasa. Ulasan itu biasanya mentok 5 kan bintangnya. Ini sampai 8 kan udah Luar biasa. Biasa guys. Oke Mas Ando. Oke, tadi kan udah ada persepsi dari masing-masing para leader ini kalau Bangkrut Game itu sebuah game untuk survive dan melatih mental dan juga sebuah tantangan baru buat Pak Tricu ini. Situ. Nama baru. Yang saya kan melihat sekilas dokumentasinya itu apa yang bapak-bapak ini lakukan di grup video-video dokumentasi, saya hanya melihat sekilasnya Pak. Dan tapi saya nggak yakin tapi kalau cuma sekilas. Kayaknya diperhatiin bener-bener sambil berusaha mampus. Nanti tit ya. Kalau terpandang wajahnya tuh sudah terlihat gitu loh. Ada kepuasan tersendiri. Betul. Kayaknya di balik ini semua memang beliau. Oh iya. Sudah kita notice. Di balik layarnya udah di tag. Pasal 1 itu berlaku Mas Ando. Asik. Pakai pasal 1, pasal 2 ya Mas ya. Aduh. Nah, kita next. Oke. Nah, setelah beberapa dokumentasi yang saya lihat, saya kan tidak melihat secara rinci perjuangan para bapak-bapak ini untuk mendapatkan, ini kan targetnya untuk mendapatkan new customer ya Pak ya? Sebuah produk ya? Oke. Nah, apa aja sih Pak yang dilakukan kalian selama gimana caranya supaya bisa survive di Bangkrut Game ini gitu? Dan hal apa aja yang kalian lakukan gitu? Ya, mungkin saya mulai nggak apa-apa nih. Gantian Bapak yang ini. Oh, gantian. Udah apa-apa, ini lebih tua soalnya. Mohon maaf, mungkin besok kalau membuat podcast langsung tiket ada kualifikasinya. Peraturan dalam podcast tidak boleh menyebutkan umur. Ya, yang pertama, yang kedua gender, karena biasanya itu ladies first kan biasanya, ini enggak, maaf yang tua duluan ya, mungkin besok bisa dibuatkan itu ya. Sebelum dimulai kita briefingkan dulu. Boleh. Siap. Paham Pak? Iya. Aduh ya Allah. Ya mungkin Bapak Chu bisa bikin. Kenapa kita bisa survive? Bukan Apa? kenapa, bagaimana caranya bisa survive dan apa saja yang Bapak lakukan? Oh itu, Mas Ando tahu sendiri ya. Saya di sini sebagai. Kok seakan-akan saya nanya tapi saya udah tahu ya? Itu ya, saya juga bingung. Dari tadi saya dibilangnya tahu. Bukan kita sudah dekat. Saya nggak tahu. Asik. Soalnya cut. Tidak bisa. Jangan. Nanti di belakang. Sering pengalaman tadi ya. Mungkin pengalaman kita kemarin di sana ngapain bisa sampai survive seperti itu ya. Seru. Survive. Iya. Survive. Survive. Oke. Sorry kawan-kawan, saya lama di Dubai sama Kuwait. Ya. Jadi Inggrisnya agak dari Al Azhar juga, jadi British. Inggrisnya British. agak-agak piye ngono ya. Ya, lanjut Pak. Ya, mungkin cerita ya dari awal kita berangkat sampai dengan kita sampai dengan pulang lagi di sini. Alhamdulillah. Udah kan? Oh belum cerita dalamnya belum. Belum. Ya. Jadi tawa dulu boleh sedikit. Boleh. Tawa dulu bentar. Ya. Jadi kemarin itu kita berangkat. Ini tau nggak konsep ketawanya apa? Ini mentertawakan diri sendiri. Setelah sampai sana kita masih berjudi gambling gitu. Ngapain ya? Jadi gini teman-teman ya, kita mau cerita sedikit pengalaman kita. Banyak nih, nggak sedikit sebenarnya, banyak ya. Jadi kita ke sana kemarin itu berangkat, alhamdulillah naik kereta
Nyanyi nggak? Kelas apa sih kemarin ya? Kita Kelas 5 eksekutif ya? kelas 5 ya. Oh bukan eksekutif. Imperium. Bisnis. Bisnis. Premium. Oh, iya. Premium 2. Oh, Premium. Premium ya. Premium agak eksekutif ya teman-teman ya. Premium. Iya. Premium tapi kita rasakan seperti eksekutif. Oh gitu Pak. Oke. Ya, jadi di sana kita duduk tuh berempat belakang-belakangan. Ya. Jadi dua-dua. Soalnya udah pernah naik kereta belum? Udah dong. Udah ya, iya. Itu bangkunya cuma 2 soalnya ya. Nggak sampai 4, nggak panjang, nggak cuma 2. Saya kasih tahu siapa tuh belum pernah naik kereta ya. Seperti itu Mas Nando. Jadi kita sampai Jogja itu sekitar pukul 3:30 Sore. Pagi. Oh, Bang. kita berangkat soalnya jam 7 dari Pasar Senen sampai Jogja itu di stasiun Tugu itu jam 3:30. Akhirnya kita turun nih dari kereta tuh. Turunnya pakai kaki ya Mas Andu ya. Kaki kanan dulu sambil baca bismillah kita orang. Bismillahirrahmanirrahim. Jogja, ayam kami. Let's go. Luar biasa. Ya. Soalnya langsung segidok tuh cet. Jadi sepanjang jalan kita nyetel lagu-lagu Jogja. Baik itu dari versi reggae, versi pop, versi Koplo. koplo, Jawa, semua pokoknya. Oke. Orang Jawa bukan? Bukan. Sama, saya orang Sama. Arab. Gak percaya. Nah, jadi sampai sana kita jalan, duduk. kita mau pesen sebenarnya mau pesen Grab atau taksi, Silverbird gitu ya sebenarnya. Cuman Kendalanya apa Pak? Coba bisa jelaskan. kita kehilangan dompet. Kehilangan dompet. Di mana Pak? Di kantor kan? Di kantor, iya. Karena setelah kita kan tidur di sana, kita bangun tidur kaget. Duh, dompet HP mana? Ternyata disita. Pikir kamu kehilangan. Dompet kamu mana? Gak ada. Dompet saya. Kamu gak ada juga. Oh iya disita. Ternyata bangun tidur masih kebawa mimpi gitu. Jadi ya udahlah, jalan aja lah. Kita alhamdulillah masih bisa berjalan, kita jalan gitu. Oke. Sampai di Malioboro akhirnya tengok ngelihat sebuah plang gitu tuh. Plang itu yang Tulisannya apa Pak? tulisannya Pasar Kembang. Pasar Kembang. Jalan Pasar Kembang. Oke. Sarkem. Foto dulu dong. Di sana kita sedikit gitu kan foto dulu. Mas Nando udah sebentar Pak Mas Nando sudah tahu Sarkem itu? Malioboro-nya tahu, Pasar Kembang nggak tahu. Nggak tahu. Sarkem tempat apa nggak tahu? Enggak. Ya, itu Sama berarti. sama kita juga Baru kali itu doang kan jadi tahu kan. Kita sebelumnya mau ke Plang Malioboro, foto ini kok Sarkem salah kita terus pindah lagi ke Plang Malioboro. Jadi setelah cek Berarti fotonya setelah itu, Sarkem pas sadar ngefoto salah gitu baru Iya, pindah ke pindah Malioboro. ke yang Plang Malioboro. Akhirnya Kenapa? kita berempat. Kenapa sadarnya nggak dari awal gitu? Iya. Udah biasa gitu ya. Pengennya sadar yang kedua. Oh, gitu. sadar yang kedua. Iya. Next boleh lanjut. Jadi kita sampai sana ada bapak-bapak lagi foto-foto, kita mimpi-mimpi gitu. Tahu mimpi nggak? Jalan pelan-pelan sampai sana gitu. Lihat-lihat senyum-senyum gitu kan. Jogja guys. Jadi akhirnya sampai sana kita Senyum-senyum. Malioboro gitu. Foto. Tadinya mau foto bertiga ya. Tapi nggak bisa. Ini sebagai fotografer. Oh ya lupa, kita dibawain HP 1 ya. HP 1. HP 1 itu sebenarnya tujuannya untuk komunikasi karena targetnya salah satunya adalah kita membangun relasi bisnis yang pasti ya di sana. Jadi untuk komunikasi dengan tim marketing ataupun admin kita di sini gitu ya. Jadi HP itu alhamdulillah ada kuota, ada pulsa, tapi kontaknya cuma 1. Siapa tuh? Grup dan kontaknya ibu di sana ya. Jadi kita foto lah di sana kan, buat dokumentasi juga karena kenangan. Ini para leaders yang cadres gitu kan. Bikin POV ya. POV. Kita foto di sana. Setelah saya foto, kita lihat perbekalan. Ada minum 4 botol. Ya. Kemudian ada nasi 4. Nasi 4 sampai sana kita buka. Udah lapar belum? Udah. Wah, tenang, ada ayam geprek gitu kan. Ayam geprek. Ayo buka makan dulu. Habis itu kita sholat subuh. Pas dibuka, cobain dicium. Kok kecut? Basi guys. Jadi itu adalah harta terakhir kita. Jadi yang bisa kita nikmatin makan ya. Karena kita tidak dibawakan 1 rupiah pun uang. Alhamdulillah ada bekal tadi ya. Kita buka. Alhamdulillah basi. Ya, jadi akhirnya kita singkirin yang bau kecut, kita makan yang kita kecut. Mendekati kecut. Ya, mendekati kecut itu kita makan. Alhamdulillah tetap nikmat, Mas. Tetap nikmat. Tetap nikmat. Tetap ya. Iya.
Sampai di sana ya, setelah itu kita berjalan sampai dengan kita nyari masjid di sana, kemudian sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh kita jalan lagi ke pasar Beringharjo ya. Sampai sana perjalanan itu ada salah satu rekanan kita, teman-teman kita ini yang membuat kita termotivasi ya, Mas? Termotivasi. Kenapa tuh? Pagi-pagi. Kenapa, Pak? Kopi mana? Ada yang teriak ya gitu. Udah nggak punya duit, ada yang teriak-teriak. Kopi mana kopi? Padahal nggak punya duit. Makanya kita termotivasi itu. Enggak, kalian kan berempat nih, berempat. Iya, ya, berempat. iya. Sekarang ini podcast cuma 3. Mungkin yang satunya yang nggak ikut atau ada di antara di Yang sini. amatir, yang Ada di amatir. antara kita. Ada di antara kita. Yang amatiran tau lah. Ya mungkin kalau yang saya teriak kopi sama Pak Iwan ya Inisial. T. Tiga. Ya, Tiga. Ingat-ingat tadi yang namanya Tri. Ya. Tri ya. Sudah akuin saya, Pak. Anda. Maaf. Anda ya? Saya Nggak lupa sengaja. itu. Kenapa saya teriak itu? Karena habit saya itu kalau Bangun pagi tidur itu, langsung bangun teriak tidur gitu. itu kita kopi. Mau Kopi. dimanapun saya nggak peduli, kopi saya harus ada gitu. Pernah di seblok sama bininya nggak kopi siapa panas. saya suruh cari di saat itu ya. Alhamdulillah mereka punya jalan. Nanti Pak Mus yang akan cerita, Pak Iwan yang akan cerita lah, itu ada suatu kejadian yang luar biasa nanti. Yang itu nggak diduga-duga sampai meneteskan air mata lah, saya sampai cup gitu. Itu bener-bener apa ya, feel-nya itu kena. Mereka itu nggak menyangka, pokoknya wah ternyata ada orang sebaik ini. Nanti biar mereka yang cerita, karena Pak Mus dan Pak Iwan yang saat itu saya suruh ya. Keren ya. Saya suruh ya bebas ya. Saat itu memang kita tidak mengenal kasta, strata apapun. Di saat yang lain Masih lama podcast. ya. Ya nggak apa-apa. Di saat yang lain sibuk mencari peluang, dia sibuk meratapi nasib itu kopi ya. Gitu Mas Ando. Nanti Pak Mus sama Mas Iwan bisa cerita kejadian apa yang benar-benar bikin ya amazing lah. Kita ke pasar Beringharjo itu, kita sampai sana itu ya tadi termotivasi kopi ya. Kebetulan Kenapa, saya Pak? Enggak, Bapak ini kayaknya pusing sekali denger ini. Mau Enggak, menangis. ekspresinya. Kenapa? Kalau kamu ikut ke Jogja, nggak bakal nemu ekspresi limited edition pas Pak Tri di Jogja. Pas teriak kopi. Seger begini, nggak ada. Oke, next, Pak. ya sampai sana kita duduk sejenak sambil melihat perbekalan ya. Kebetulan kita juga Masih teriak kopi dalam hati dalam hati. udah tinggal sisa-sisanya. Ya itu semakin termotivasi saya. Ya Allah, katanya panjanglah umurnya. Kan sudah. Jadi waduh, ini Gawat. limit ini, udah limit nih. Artinya kita ada inisiatif bagaimana nih? Kita ada apa? Karena masih pagi buta, belum ada aktivitas apa-apa, jadi kita menawarkan jasa itu ya tahu diri gitu ya. Ada jasa tahu diri baru kali ini saya. Tapi, Menawarkan jasa. Maksudnya kita Mas Ando bingung. kita mau bekerja Hah? di pagi hari. Memang oke, kita ketika untuk mulai bekerja, berangkat kerja kan pagi hari, cuman di sana kan mayoritas itu para pedagang ya. Pagi-pagi dodok mau langsung minta kerjaan kan kayaknya kurang etis lah gitu ya. Jadi minta kopi. Enggak, apa? Jadi saya sampai sana tanya, Bu, berapa harga kopinya satu ya Bu? 3.000 Mas. Oh kopi. Jenengan bingung. Waduh, kata saya. Saya kebetulan ada rokok, ya nanti. ada rokok filter 1 bungkus itu ya, rokok itu 200 bungkus itu, dibawain rokok itu. Rencana itu mau jual rokok itu digantikan dengan nilai rupiah, kemudian kita belikan kopi untuk memulai pagi hari supaya indah ya. Black coffee. Ya. Black coffee and in the morning. Yes. Of course. Yes, sir. Exactly. Oke. Jadi kopi pagi hari itu ya. Jadi akhirnya sampai sana mau kopi Mas. Jadi saya tanya itu pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia aja nih? Translate aja lah. Susah nanti Oh, kita. iya. Editor kita nanti kecapean sebelah sana. Oh iya, jadi kita pakai bahasa Indonesia, translate-nya kurang lebih artinya seperti ini ya. Bu, jadi gini Bu, kebetulan kita kehabisan uang gitu. Jadi kita udah nggak punya uang sama sekali, terus kita mau jual rokok. Jadi harga biasanya tuh rokok itu kalau dibeli kan 20 sekian ribu, jadi kita jual di bawah harga eceran terendah atau 3.000. tertinggi. Wah, 15.000. Jadi jual sekian aja Bu, berdua aja Bu. Akhirnya dia Mas, kalau mau ngopi-ngopi aja, buat aja. Sini saya buatin. Oh, nggak usah Bu, kita jual aja. Nggak apa-apa Bu.
ini masih pakai Bu ya. Akhirnya dia ngambil uang di sana itu. Hah? 50.000. Saya kirain mau beli ini rokok kan. Taunya dikasihin ke saya. Dikasihin tuh. Mas, ini Mas. Oh ya Bu, ini kelebihan Bu. Sebentar ya Bu. Saya taruh rokoknya. Mas, gak usah. Bawa rokoknya, bawa. Uangnya bawa. Buat sampein aja. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Masih ada orang baik di dunia ini. Alhamdulillah. Pertama kali Pak. Pertama kali? Ya. Saya doakan semoga ibu itu panjang umur. Sehat Amin. selalu berkah. Amin. Bukan segala urusannya. Amin amin amin. 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 Ya, Jadi usah. Sedih. Iya. Apalagi saya. Pagi-pagi sebenarnya saya malu. Masih pagi minta kopi. Kalau gak kena nih manusia, gak malu saya. ini namanya Di kesana. Mas Nando. Akhirnya dikasih uang 50.000. Barangnya tadi saya taruh nggak mau. Mas bawa aja Mas buat sampean kan juga menggunakan barang itu gitu ya. Itu barang halal ya, bukan terlarang ya maksudnya. Jadi menggunakan itu. Akhirnya suaminya keluar dari gerbang, keluar dari dalam ruko warung itu. Dia keluar ngeliat di gerbang yang masih ada jerujinya itu. Teralis. Heeh. Mas, tambah 20.000. Mas, ini dari suami saya tambah 20.000. Tambah lah Mas. Kenapa nggak minta 100.000 lagi? Kenapa nggak minta 100.000 lagi waktu itu? Ibu yang di Jogja, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Ibu ya. Punya kontak person ibunya nggak? Punya kontak person ibunya nggak? Kebetulan kita nggak minta kartu namanya. HP di bawah itu. Tapi saya ingat, insya Allah kita ada niatan dalam artian ketika kita akan sambung Kapan-kapan silaturahmi. kalau main. Mungkin mampir. next bakal ketemu lagi ya Pak ya. Umur kita diberikan kesehatan, kelancaran kita Amin, akan amin, berkunjung ke sana, kita akan sambung silaturahim gitu sama ibu. Karena memang beliau orang yang baik. Insya Allah alhamdulillah Jogja keren. Istimewa ya. Istimewa. DIY. Ya. Jadi sampai sana akhirnya kita pagi itu Masih teriak kopi Pak? Enggak. Oh iya. Gua dong. 70.000. Jadi kita pagi itu Habis itu saya teriak Padang. Masih pagi. Teriak Padang kok. Oh berarti dari sini aja udah kelihatan ya Pak. Team work. Iya. Tim ya kan? Team work. Making. Hah? Making. Making apa? This is ya. Jadi setelah itu kita dapat rezeki 70.000 rupiah itu pagi-pagi. Sebenarnya ya rezeki minallah. Luar biasa. Alhamdulillah ya di sana juga ya. Akhirnya kita belikan kopi. Dapat kopi. 4. Masih sisa uangnya banyak. Ya. Jadi kita belikan kopi itu harganya 3.000 rupiah Mas Nando. Jadi masih ada sisa uang sekitar kurang lebih 3 kali 4 12 jadi 52.000. 58. Anda matematikanya 5 ya. Ini Bapak ini Oh, dia emang. Jadi 58.000 gitu. Jadi 58.000 kita ngopi dulu sejenak, kemudian menghisap rokok. Betul kita mereka perokok semua, termasuk saya. Jadi kita simpulannya. Jadi kita pagi-pagi ngopi sambil rokok dulu, sambil nge-set plan nih. Kita hari ini mau ngapain? Dari mulai pagi, kemudian target kita apa? Yang pertama harus kita kejar. Untuk apa dulu? Bagaimana dulu? Kemudian berapa? Gitu. Jadi pagi-pagi itu kita punya modal 58.000. Udah lapar belum? Saya tanya. Dia teriak, Padang. Burung buka, ya ini boleh Padang. Orang masih gelap teriaknya Padang. Jam berapa itu? Jam 5:30. Udah teriak Padang. Matahari belum kelihatan. Matahari aja masih malu-malu. Maksud saya kelihatan. nasi Padang itu. Saya tahu. Oke, Bu kalau gitu. Makan tuh Dia si ada cewek sih. Bagaimana kita bayangkan. Jadi setelah itu kita
nyeting plan lah kita. Hari ini berarti kita bagi tugas, hari ini kita harus bagaimana kita mau individual yang penting targetnya kumpul semuanya atau kita mau tim nih gitu untuk mencari peluang-peluang yang mana bisa. Yang pertama kita pikirkan adalah kelangsungan hidup di sana, karena memang kita tidak ada uang ya, tidak dibekali uang 1 rupiah. Jadi yang pertama kita harus hidup dulu kan. Ketika orang hidup pasti butuh Makan. ya. Minum juga dong, nggak hanya makan serat, nggak minum, makan Padang nggak juga. minum. Iya. Kopi. Jadi, makan minum kopi gitu ya. Cemilan juga kalau bisa lah gitu. Ya udah tau nggak punya duit pengen maunya dah. Iya, nggak tahu diri emang. Nggak tahu diri. Kita. Yang terkebo kan. Jadi setelah itu kita ngeset, ya udah start kita jam 6, kemudian kita ada 2 lorong kebetulan, 2 sana 2 sini. Akhirnya kita yang lorong pertama nih kita jalan nih, tim 2 nih jalan, ternyata sudah dipanggil, kita menduduk lah tanya, Pak, jadi gini Pak, kita kebetulan dari Jakarta, kita sendiri sedang ada kita nggak ngomong tantangan ya, kita sedang membutuhkan pekerjaan Pak yang halal dan baik. Sekiranya Bapak di sini bisa membantu kami untuk memberikan pekerjaan ya. Untuk masalah upah ataupun itu seikhlasnya aja Pak. Bapak siap mau ngasih berapa, monggo silahkan. Kita insya Allah terima Pak. Yang penting kita membutuhkan pekerjaan Pak. Untuk apa Mas? Untuk makan, untuk minum, sama untuk ongkos kita pulang Pak. Kebetulan kita nggak bawa apa-apa, kita hanya bawa KTP Pak. Jadi KTP itu kita, ini Pak, kalau memang sekiranya Bapak mungkin meragukan wajah saya gitu. Karena wajah saya, Gantengannya Pak Mustafa. nah, sampai orang lihat itu pada bawa batu. Mau apa? It's time for it. For fighter. Yes. Oke. Exactly. Kargo ataupun biayanya berapa ke sana? Kita kan punya uang 258. Kita harus membuang uang sekian banyak. Kita cek sebelahnya, itu kan kalau di aplikasi transportasi kan ada kendaraan mobil, ya, kemudian motor. Kita pilih nomor 3. Jalan kaki. Iya. Apa? Jadi kita pilih